Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini pada mata pelajaran akidah akhlak bab ketiga, kita akan membahas tentang makna beriman kepada hari akhir. Sebagaimana kita ketahui bahwa rukun iman itu semuanya ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada para malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada para rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar, adanya takdir baik dan buruk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kita sekarang akan membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Dalam hal ini kita membagi menjadi 3, yaitu A, nama-nama hari akhir, B, tanda-tanda hari akhir, C, hikmah beriman kepada hari akhir. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung bahas ke bagian A, yaitu nama-nama hari akhir atau periode sesudah hari kiamat. Nah, sebelum itu perlu diketahui, pada hari kiamat malaikat Israfil meniup sangkakala sebanyak 3 kali tiupan. Tiupan pertama yaitu akan menghancurkan dunia beserta isinya. Tiupan kedua akan mematikan para malaikat, dan tiupan ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Nah, bisa dilihat di sini periode-periode ketika sesudah terjadi hari kiamat yang sesuai dengan buku paket yang kita gunakan. Yang pertama yaitu periode Yaumul Barzah atau alam kubur. Yang mana terjadinya alam kubur itu sesungguhnya ketika umat manusia meninggal, maka akan merasakan yang namanya alam kubur. Bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya maut. Nah, sesudah maut pasti akan merasakan yang namanya alam kubur. Di situ manusia terbagi 2 bagian. Ada dalam kubur itu merasakan yang namanya nikmat kubur, dan yang kedua siksa kubur. Tergantung amal ibadah semasa hidup di dunia. Bagi orang-orang yang semasa hidup di dunianya digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka ketika dimasukkan ke alam kubur, mereka akan merasakan yang namanya nikmat kubur. Tetapi bagi orang yang ketika hidup di dunianya cuman melakukan maksiat kepada Allah, maka nanti di akhirat ataupun nanti di alam kubur akan ditimpakan dengan yang namanya siksa kubur. Selanjutnya, periode sesudah alam kubur itu adalah Yaumul Ba'ats. Yang tadi diceritakan bahwa tiupan ketiga malaikat Israfil yaitu membangkitkan seluruh umat manusia, dimulai diciptakannya Nabi Adam sampai manusia terakhir yang Allah ciptakan nanti, maka akan dibangkitkan kembali yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Yang ketiga yaitu Yaumul Hasyr, yaitu hari dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, bisa kita lihat
Di dalam buku paket yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Ibrahim 48 ayat 48, Bismillahirrahmanirrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahar. Yang artinya yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surah Ibrahim ayat 48. Selanjutnya yaitu periode Yaumul Hisab atau Yaumul Mizan, artinya hari perhitungan. Jadi nanti perbuatan baik dan buruk akan dihitung. Makanya Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat yaitu yang menjaga untuk menghitung amal baik dan buruk manusia, yaitu Raqib Atid, malaikat Raqib Atid. Raqib yaitu bertugas untuk menulis amal baik manusia, Atid bertugas untuk menulis amal buruk manusia. Selanjutnya yang kelima yaitu Yaumul Asr, artinya yaitu hari penyesalan. Lanjut Yaumul Wa'id, artinya hari terlaksananya ancaman. Yang ketujuh yaitu Sirat atau Asyirat, artinya jembatan atau jalan. Terakhir yaitu Yaumul Jaza, hari pembalasan. Jadi amal baik dan amal buruk itu akan menentukan nanti kita di akhirat ketika Yaumul Jaza, hari pembalasan. Di dalam Yaumul Jaza atau hari pembalasan itu pastinya ada dua pilihan ataupun ada dua ketentuan. Yang pertama yaitu surga, yang kedua yaitu neraka. Tempat balasan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebut dalam firman Allah surah Al-Hajj ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anharu yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Al-ayat sadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Quran surah Al-Hajj ayat 23. Adapun manusia yang masuk neraka yaitu tempat balasan bagi orang yang ingkar kepada Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Faman azlamu mimman kazzaba 'ala Allahi wa kazzaba bis-sidqi ijja'ah. Alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Yang artinya, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir? Quran surah Az-Zumar ayat 32. Baik, selanjutnya yaitu tanda-tanda hari akhir. Yang mana tanda-tanda hari akhir sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Sibah
Muslim, dan Tirmizi. Tanda-tanda hari akhir adalah sebagai berikut, yaitu terbagi dua bagian. Yang pertama ada tanda-tanda hari akhir atau tanda-tanda kiamat kecil. Yang kedua ada tanda-tanda kiamat besar. Nah, yang pertama adalah tanda-tanda kiamat kecil. Satu, yaitu banyak terjadi bencana alam. Yang kedua, pria berperilaku seperti wanita dan sebaliknya. Yang ketiga, orang kaya diagung-agungkan. Yang keempat, ghibah menjadi ucapan sehari-hari. Yang kelima, ilmu agama dianggap tidak penting. Selanjutnya, keenam, perzinahan, minuman keras, fitnah, pembunuhan sudah merajalela. Yang ketujuh, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Yang kedelapan, waktu berjalan terasa sangat cepat. Selanjutnya, tanda-tanda dari kiamat besar. Yang pertama yaitu keluarnya Dajjal. Yang kedua, matahari terbit dari barat. Ketiga, munculnya binatang ajaib, yaitu dabah yang dapat berbicara. Yang keempat, turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam ke permukaan bumi. Jadi nanti Nabi Isa itu bukan membawa risalah yang baru, tetapi akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi salah satu dari tanda-tanda kiamat besar yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam ke permukaan bumi ini. Yang terakhir dari tanda-tanda kiamat besar yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama yaitu mendorong manusia untuk memperbanyak amal soleh dan meninggalkan segala larangannya. Yang kedua, menjadikan manusia bersikap hati-hati dalam hidup di dunia, sehingga akan selalu taat kepada petunjuk-petunjuk agama dan membatasi diri terhadap kesenangan hidup di dunia. Yang ketiga, berusaha menjadi manusia yang baik selama hidup di dunia, yakni taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, menyadarkan manusia akan adanya hari akhir sebagai kehidupan yang hakiki. Terakhir, kelima, yaitu menyadarkan manusia bahwa kehidupan di hari akhir adalah tujuan setiap manusia yang hidup di dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.